yang berhasil menjadikan salah satu dari 7 bidadari sebagai istrinya. Ia tinggal di sebuah desa terpencil bersama ibunya yang seorang janda. Jaka Tarub sudah ditinggal oleh ayahnya sejak ia masih kecil. Ibunya adalah seorang wanita parubaya yang sakit-sakitan karena faktor umurnya. Meskipun tengah sakit, hal itu tidak menjadi penghalang semangatnya untuk tetap bekerja sebagai petani. Hal ini sempat dilarang oleh Jaka Tarub, namun larangan itu tidak pernah digubris oleh ibunya. Jaka Tarub selalu gemar pergi berburu ke hutan. Ketika Jaka Tarub pergi ke hutan, Jaka mendengar suara sayup-sayup di dekat air terjun. Mendengar hal tersebut, Jaka pun menghampiri sumber suara tersebut. Namun, dia dikejutkan oleh sosok yang membuatnya mematung sesaat. Penasaran kan gimana lanjutannya? Mari kita saksikan drama musikal legenda Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Ibu kenapa? Tadi ibu tampak sangat pucat. Ibu tidak apa-apa nak, hanya batuk biasa saja. Kalau begitu, biar Jaka saja yang mengerjakan pekerjaan ibu hari ini. Tidak usah nak, ibu masih kuat kok. Kamu pergi dulu saja, tidak usah menggantikan pekerjaan ibu. Tidak apa-apa bu, biar Jaka saja yang mengerjakannya. Ibu beruntung sekali memiliki anak seperti kamu. Jaka lebih beruntung memiliki ibu yang sangat baik seperti ibu. Jaka pamit dulu ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya nak. Hei, kamu tahu nggak? Aku punya lipat dari nenek. Ih, iki ayu tenang. Aku yakin kalau Mas Jaka melihat aku pakai lipat ini, pasti dia tergila-gila denganku. Apa cuman aku cewek yang gak suka begituan? Sekarang kan aku cantiknya cantik alami, gak kayak kamu. Apa cuma aku? Hei, Jubaida, jelas-jelas Mas Jaka itu pilihnya aku lah. Secara aku ini kan pintar merawat diri, yang pastinya pintar juga merawat ibunya, gak seperti kamu. Halah, boh, biarin kamu aja pakai begituan. Aku mah gak usah. Lagian ya, Mas Jaka itu sukanya cewek yang bisa hemat. Kayak aku, kamu mah kerjaannya cuma ngabisin uang loh. Gak mungkin Mas Jaka itu sukanya sama cewek yang pintar merawat diri seperti aku. Dan aku yakin suatu saat nanti pasti aku dan Mas Jaka akan menikah. Kapan ya aku bisa menikah dengannya? Ih, mimpi sana. Enak aja kamu, dasar kamu lihat lah, kamu ngajakin ribut aku. Kamu lupa deh aku. Tuh kan jamu gue jadi jatuh ya. Gara-gara kalian ribut. Setiap ketemu ribut terus kalian berisik sekali. Jelas-jelas Mas Jaka itu sukanya sama cewek kalau dia pendiam seperti aku. Hei, kamu salah. Apaan sih kamu? Ikut-ikutan aja. Kamu pengen ributnya sama Gak gitu ya. kan tahu ikut salah kalau gue harus ikut-ikutan ya. Apa tuh? Lihat ada Mas Jaka. Tumben-tumbenan ya. Dia pergi bertani. Di mana? Kok ya? Di kanan. Iya ya, Mas Jaka makin terlihat tampan ketika sedang bertani. Aku jadi ingin menikah dengannya deh. Mimpi Apa aja? Aku sih yakin kalau aku akan menikah dengannya. Minum deh. Orang gue. Mereka bertiga terkagum-kagum melihat ketampanan Jaka sembari duduk di bawah pohon rambutan dengan memakan buah jambu yang mereka panen tadi. Jaka memang pemuda yang tangguh dan tekun, yang dikenal sangat menyayangi ibunya. Wajar saja jika banyak gadis desa yang tertarik kepadanya. Begitupun banyak orang tua yang sangat mengidam-idamkan Jaka sebagai menantunya. Tetapi Jaka belum berkeinginan untuk menikah, karena Jaka masih ingin membahagiakan ibunya dan diri dia sendiri. Tak terasa hari pun semakin petang. Jaka yang menyadari hal itu pun bergegas untuk pulang ke rumah. Di perjalanan dia pulang, Woi, Jaka! Allah Akbar. Ono apa toh? Woi, Jaka. Kamu gak usah sok-sokan keren begitu ya di depan gadis desa. Gaya kui loh, seperti orang kaya 7 turunan. Kiri. Bilang bos. Biasalah orang miskin, bodohnya susah diatur. Hahaha, udah miskin, bodoh, punya ibu, punya kinang pula. Cuas.
Maksud gua apa tuh? Datang-datang meriaki aku lo ibuku. Loh, ini dulurku lo. Kurang ajar ya, mari kita ajar. Sana kalian beri, dasar pengecut. Ketiga gadis itu pun menghampiri Jaka Tarub. Mas Jaka, nih Mas Jaka keren banget lo tadi. Halo Mas Jaka. Ya ampun, Mas Jaka datang banget ya. Duh, kayaknya Mas Jaka udah siap melindungi keluarga kita deh. Jadi malu. Iya benar. Sudah, jangan dekat-dekat. Aku ingin pulang ke rumah. Iya benar, marah aja dia masih ganteng ya ampun. Kan, Sininya. Assalamualaikum Bu, Jaka sudah pulang Bu. Waalaikumsalam. Sini duduk dulu. Pasti menggantikan pekerjaan ibu sangat lelah kan? Enggak kok Bu. Jaka sangat senang sampai tidak sadar kalau hari ini sudah petang. Alhamdulillah, ibu senang mendengarnya. Nak, ada yang ingin ibu katakan padamu. Ada apa Bu? Ibu lihat, kamu sudah dewasa ya nak. Sudah pantas untuk meminang gadis. Terpaksa menikah. Ibu ingin segera meminang cucu sebelum ibu pergi. Tapi Jaka belum ingin menikah Bu. Tapi jika ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurusmu Jaka? Jangan berbicara seperti itu Bu. Ibu hanya merasa semakin lelah nak. Jaka sudah selesai nih Bu makannya. Masakan Ibu sangat enak sekali. Jaka siap-siap istirahat dulu ya Bu. Apa perlu Jaka bantu Bu untuk membereskan piringnya? Tidak usah, biarkan ibu saja yang membereskan ini. Kamu pergi untuk beristirahat saja ya. Tumben Ibu yang menyiapkan semuanya hari ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Ibu ingin kamu tidak terlalu kelelahan saat bekerja. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya nak. Sepertinya hari ini ibu tidak bisa pergi bertanding namun Ya sudah Bu, Ibu istirahat saja di rumah. Jaka pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Ya Bu. Jaka pun menuju sawahnya untuk bertani. Walaupun hanya pergi bekerja sendirian, ia tetap semangat demi ibunya yang sedang lemah di rumah. Hari ini Jaka berniat untuk memanen padi-padinya. Tak terasa hari sudah petang. Saatnya Jaka Tarub pulang ke rumah membawa sedikit dari hasil panennya tadi. Assalamualaikum Bu. Ibu kemana ya? Kok rumah berantakan? Ibu kenapa Bu? Sama ibu nak. Harus pergi. Ini permintaan aku. Carilah penyakit ibu agar ada yang mengurus Jaka. Ibu, jangan tinggalkan Jaka Bu. Ibu Jaka Tarub pun meninggal seketika. Jaka Tarub sangat menyesali perbuatannya yang telah membiarkan ibunya yang lemah di rumah sendirian. Jaka Tarub sangat terpukul atas kepergian ibunya itu. Di kayangan, terlihat 7 bidadari cantik sedang meminta izin kepada raja dan ratu untuk pergi ke Mayapada. wah, hari ini sangat cerah. Matahari membangunkanku dari mimpi. Rasanya tadi aku bermimpi pori-poriku bagaikan tertusuk air. Wah, rasanya sejuk banget. Tertusuk bagaimana? Kamu ini aneh dan malu ngomong. Yang ada itu pisau yang tusuk dan sakitnya itu di sini. Aku ingin ke Mayapada deh rasanya. Aku rindu ingin mandi di sana. Sama halnya denganku. Lagi pula kita sudah lama sekali tidak ke sana. Bagaimana kita mengajak yang lainnya untuk ke Mayapada? Aku setuju Dali. Ayo kita pergi ke taman. Mungkin yang lainnya sedang ada di sana. Ayo Kak. Suasana di taman. Bidadari 5 menghampiri bidadari 4, 3, 2 yang sedang duduk di taman sambil bercengkrama. Kakak. Ya adikku. Ada apa? Harum sekali kamu pagi ini. Wah, roman-romannya ada yang minta sesuatu nih. Wah, Bulan hebat sekali bisa tahu isi pikiranku. Kak, ayo kita ke Mayapada. Aku ingin ke bumi mandi di danau. Aku rindu. Wah, ide bagus itu. Kebetulan kita sudah lama tidak ke Mayapada sejak musim dingin ini.
Baiklah, kakak akan bicara dengan kakak tertua dulu ya. Selamat pagi semuanya. Is, bau. Kalian kok jorok sih belum mandi? Ntar ibunda marah loh kalau kita pergi tapi badan masih bau. Emangnya kita mau kemana? Kita akan ke Mayapada. Kita akan mandi di danau. Baiklah. Kak, sini. Ya, adikku, ada apa? Wah, kebetulan sekali. Kakak, adik bidadari ingin pergi ke bumi. Mereka ingin mandi di danau. Yuk ke bumi yuk, Kak. Kami rindu ingin mandi di danau. Iya, Kak. Ayo kita pergi sekarang. Wah, semangat sekali sepertinya. Baiklah, kakak minta izin dulu dong sama ayahanda. Kalau ayahanda mengizinkan, kita akan pergi hari ini. Iya, Kak. Ayo minta izin sekarang sebelum matahari terbenam. Raja dan ratu sedang duduk sambil minum teh hangat di bilik taman belakang. Ayahanda, ibunda, saya dan adik-adik mohon izin untuk pergi ke Mayapada. Mereka rindu mandi di danau. Pergilah, nak. Tapi ingat, pada saat trompet kerajaan berbunyi, kalian semua harus segera kembali ke istana. Ya, ayahanda, kami mengerti. Kami akan segera kembali ketika trompet kerajaan berbunyi. Berhati-hatilah, nak. Baik, ibunda. Wah, aku sangat rindu sekali dengan suasana ini. Wah, sepertinya kalian senang sekali ya. Iya, Kak. Aku sudah tidak sabar. Wah, indah sekali. Dingin sekali. Sudah lama kita tidak kesini. Di bumi, suatu ketika Jakataruh sedang di hutan untuk menghilangkan kepenatan sambil berburu makan siang. Tanpa disengaja, Jakataruh mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Sepertinya aku mendengar suara canda wanita. Gimana ya? Suara apa itu? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Kita mandi sana. Wah, ternyata ada 7 wanita cantik. Mungkin salah satu di antara mereka adalah jodohku. Ambil satu, enggak apa-apa kan? Jakataruh berjalan mendekat menuju danau. Kemudian ia menemukan selendang wanita-wanita tersebut yang tergeletak berserakan. Setelah memilih, ia mencuri salah satu selendang dan menyembunyikannya. Cepat adik-adikku, saatnya kita kembali ke kayangan. Ayahanda sudah memanggil kita untuk pulang. Iya, Kak. Selendang merahku di mana? Selendang merahku tidak ada. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Cari. Tidak ada. Padahal tadi selendang adik kamu pulang ada di sebelah selendangku, tapi sekarang sudah tidak ada. Pulang?
meninggalkan Nawangwulan sendirian. Selendang merah Nawangwulan masih belum ia temukan. Nawangwulan merasa kesepian dan menangis di tepi danau. Jakataru pun akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ia mendekati Nawangwulan dan menghiburnya. Mengapa kau menangis, Gadis cantik? Selendang merahku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Kayangan, jadi kau adalah seorang bidadari? Jangan takut begitu, aku tak akan melukaimu, bidadari cantik. Daripada kau tinggal di hutan ini sendirian, bagaimana jika kau ikut rumahku? Kau bisa tinggal untuk sementara waktu. Benarkah? Ya, kau bisa tinggal selama apapun kau mau. Pakailah ini. Oh iya, siapa namamu? Nawangwulan. Nama yang bagus. Aku Jakataru. Ayo ke dia. Dengan senangnya, Nawangwulan mengikuti Jakataru menuju rumah Jakataru. Ia menerima ajakan Jakataru karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sedangkan di kayangan, kakak-kakak dari Nawangwulan merasa takut untuk menghadapi ayah mereka. Mereka takut raja dan ratu akan marah karena mereka pulang ke kayangan tanpa Nawangwulan. Ketakutan mereka pun akhirnya benar-benar terjadi. Kemana di kalian Nawangwulan? Kemana dia? Kenapa kalian hanya saling menatap? Maafkan kami ayahanda, ibunda. Adik Nawangwulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Ya ibunda, selendang adik Nawangwulan tak kunjung kami temukan meskipun sudah kami cari. Abah! Tenanglah Raja, kita dengar dulu penjelasan mereka. Apakah salah satu dari kalian ada yang ingin menjelaskan? Maafkan saya ibunda, saya sebagai kakak tertua tidak bisa menjaga adik Nawangwulan dengan baik. Saya dan adik-adik lainnya sedang mandi di danau. Lalu pada saat trompet kerajaan berbunyi, selendang adik Nawangwulan tidak kunjung kami temukan. Walaupun sudah kami cari di sekitar danau. Apa yang kakak jelaskan itu benar ayahanda, ibunda. Padahal selendang adik Nawangwulan tadi di sebelah selendangku. Namun pada saat kami ingin kembali ke kayangan, selendang adik Nawangwulan sudah tidak ada. Ayah akan jawab pada kalian. Mengapa kalian tidak bisa menjaga di kalian? Sudahlah, jangan seperti itu. Mungkin memang sudah takdir Nawangwulan untuk tinggal di Mayapada. Apa yang harus kita lakukan untuk Nawangwulan? Patih Hadiawarman. Abah setuju dengan perkataan Ratu Dewi Raja. Mungkin sudah takdir Nawangwulan untuk tinggal di Mayapada. Jadi kita tidak perlu untuk melakukan apa-apa. Berharaplah. Semoga hal buruk tidak akan terjadi pada Nawangwulan. Baiklah kalau begitu. Maafkan kami ayahanda. Di bumi, hari demi hari antara Jakataru dan Nawangwulan pun telah berlalu. Mereka semakin menyatu dan saling mengenal satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Nawangwulan pun sudah menyesuaikan diri untuk bersikap sebagai manusia seutuhnya. Hal ini terlihat jelas ia pandai memasak dan suka ikut bergotong royong memasak bersama para ibu-ibu di desa. Kang, aku ini pergi pamit untuk memasak bersama para ibu desa karena akan ada acara resminya di Bali. Baiklah Dinda, kau boleh pergi. Jika sudah selesai, segeralah pulang. Baiklah, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Dinda. Baik, Kang. Di balik pernikahan mereka yang terukir sangat bahagia dan harmonis, ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka. Orang itu adalah Laras dan Arya. Laras dan Arya pun berencana untuk menghancurkan pernikahan Nawangwulan dan Jakataru. Apa kau tahu Arya? Aku sangat benci dengan pernikahan mereka itu. Aku pun sama halnya denganmu. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita hancurkan pernikahan mereka? Aku sempat berpikir seperti itu. Tapi, apa rencanamu? Kamu harus membantu aku untuk mendapatkan Jaka. Baiklah, tapi apa keuntungannya bagiku? Sebagai imbalannya, aku akan membantu kamu untuk mendapatkan Nawangwulan. Baiklah, aku setuju. Nawangwulan pun pergi
pergi bergotong royong. Assalamualaikum. Maaf ibu-ibu, saya sepertinya terlambat. Waalaikumsalam. Tidak, Wulan, sini bergabung dengan kami. Kami baru saja ingin memulai memasak. Baiklah. Hari ini yang kamu masak apa? Alangkah baiknya jika kita memulai memasak dengan makanan pendamping. Karena peresmian kepala desa akan dimulai pada 2 hari yang akan mendatang. Aku setuju dengan Bu Ayu karena takut makanan yang akan basi dan mubazir. Baiklah, jika seperti itu. Tapi menurut kalian, kita akan menyajikan menu apa saja? Bagaimana jika menu utamanya itu soto kudus? Pasti sangat cocok di musim hujan kudus. Ide yang bagus, Wulan. Pasti para warga akan sangat menyukainya. Aku memang handal dalam memasak, Wulan. Baiklah, ayo kita memulai memasak dengan makanan pendamping, yaitu kacang ampyang. Makanan ini sangat manis dan sangat enak pastinya jika dimakan bersama teh atau kopi. Bahannya apa saja, Bu Ayu? Bahan utamanya yaitu kacang tanah dan gula merah. Bisa juga dipadukan dengan jahe bubuk. Makanan ini dahulunya berasal dari Yogyakarta dan sekarang sudah menyebar luas di berbagai pulau di Jawa. Pastinya baik anak-anak maupun orang tua pasti akan sangat menyukai makanan pendamping ini. Benar seperti yang dikatakan Bu Dewi. Wah, aku sudah tidak sabar ingin menyicipinya. Dan bagaimana proses memasaknya? Aku pun berpikiran seperti itu. Baiklah, ayo kita langsung mulai masak saja. Mari, yuk. Ibu-ibu di desa pun tertawa senang dan merasa puas dengan masakan yang mereka buat. Saat Laras dan Arya mempunyai niatan yang licik, mereka berdua terus berusaha untuk menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Namun, apalah daya usaha mereka selalu gagal. Di sisi lain, setelah pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub yang sudah cukup lama, mereka akhirnya dikaruniai anak kembar, yang satu perempuan dan yang satu laki-laki. Anak mereka bernama Nawang Asih dan Jaka Tengil. Nawang Asih dan Jaka Tengil beranjak dewasa dengan kepribadian yang periang dan ramah, serta amat sangat menyayangi kedua orang tuanya. Permasalahan antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun semakin bertambah. Terusiklah rasa ingin tahu Jaka Tarub tentang Nawang Wulan karena hasutan Arya dan kedua teman Jaka Tarub, yaitu Rio dan Satria. Woi Jaka, apakah kamu tidak curiga sama istrimu? Apa maksudmu? Bukankah selama ini istrimu selalu melarangmu untuk tidak membuka bakul ketika sedang nanam nasi? Ya, itu memang benar. Tapi apa masalahnya? Apa kamu tidak curiga dengan beras di lubungmu itu seolah-olah tidak pernah digunakan? Kita nggak pernah curiga teman-teman, karena dia udah mendapatkan istri secantik Nawang Wulan. Di Kayangan,
terjadilah peperangan besar yang sudah lama menghantui kerajaan para bidadari. Peperangan ini terjadi karena Raja Iblis yang sangat serakah dan sangat ingin menikahi ketujuh bidadari. Karena diduga bangsa iblis dan bangsa bidadari, jika mereka bersatu dan mempunyai keturunan, maka mereka akan mendapat kekuatan yang sangat besar sampai bisa menguasai seluruh alam termasuk bumi. Mana tujuh calon istriku? Apa maksudmu? Mana Nawang Wulan yang keenam saudarinya? Apa maksudmu berbicara seperti itu? Dulu kan saya sudah katakan pada kalian bahwa saya akan mempersunting ketujuh putri kalian. Tapi pihak kami juga tidak pernah menerima tawaranmu, Bintara. Iya, kami pun tidak setuju. Lagi pula saya sebagai ibu tidak akan pernah menyetujui ketujuh anakku untuk menikah denganmu. Jangan paksa aku untuk melakukan kekerasan pada kalian. Kami tidak takut dan ancamanmu, Bintara. Ayahku! Salah kalian tidak terserah kalian, putri cantik. Lepaskan putriku. Tidak, putrimu akan menjadikan istri. Bawa putriku kembali. Baik, Raja. Prajurit, serang! Bidadari kita harus sebentar. Hei Patih! Patih yang bisa kalian berdua. Mari kita kalahkan dia. Kita berkuasa di sini. Baiklah. Sudah aku bilang, kalian berdua tidak akan bisa mengalahkan kerajaanku. Bisik. Main kamu taruh. Ya. Baru kalahkan. Prajurit tidak becus. Mengalahkan satu orang saja tidak bisa. Tidak usah prajurit yang mengalahkanmu. Aku sendiri yang akan mengalahkanmu. Lihatlah di sana. Patimu sudah terkalahkan. Patimu saja tidak akan cukup untuk mengalahkanmu. Lawanlah aku, Adisaka. Aku tidak akan biarkan kau menikahi putriku, Bintara. Lihat saja nanti. Sangka kau sekuat itu, Adisaka. Masih dalam cepat itu kalah. Pada saat Jakatarup pulang ke rumah, ia melihat istrinya Nawang Wulan sedang memasak. Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam. Kakak sudah pulang rupanya. Ya Dinda, ada apa memangnya? Bolehkah aku minta tolong? Meminta tolong untuk apa Dinda? Tolong jaga terapimu, karena aku sedang memasak nasi. Memangnya Dinda mau pergi kemana? Aku ingin pergi sungai untuk membuka kakak. Baiklah Dinda. Tapi ingat, kakak tidak boleh membuka buku bersama. Kamu harus ingat dengan janji kakak. Tenang saja Dinda, Kakak tidak akan lupa dengan janji Kakak. Baiklah, Kak. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Setelah Nawang Wulan pergi, Jakatarup ingat dengan perkataan teman-temannya. Karena hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran, Jakatarup pun membuka tutup kukusan yang ada di depannya. Bolehkah aku mengintipnya sebentar? Wah, ternyata selama ini Adinda Nawang Wulan hanya memasak tangkai padi. Pantas saja padi dilarang terlalu banyak. Nawang Wulan tiba-tiba datang sepulang dari mencuci pakaian di sungai. Sedang apa kamu, Kak? Akang tidak sedang apa-apa. Dinda, Akang pergi arah dulu ya. Akang dulu ya Dinda. Setelah Jaka pergi, Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga, Nawang Wulan curiga pada suaminya Jakatarup karena setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Tahulah ia bahwa suaminya telah membuka kukusan itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itulah, Nawang Wulan harus menumbuk dan menapi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya
yang terselip di antara tumpukan padi. Ia menyadari bahwa suaminya lah yang telah menyembunyikan selendang itu. Apa itu? Ternyata selama ini apa yang telah menyembunyikan selendangku? Karena isi lubung terus berkurang, pada akhirnya aku bisa menemukannya kembali. Ini pasti sudah menjadi kehendak yang di atas. Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh suaminya Jaka Tarub, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke Kahyangan dan meninggalkan Jaka Tarub dan juga kedua anaknya. Ada yang ingin aku tanyakan padamu? Tolong kamu menjawab dengan jujur. Hal apakah yang ingin kau tanyakan, Adinda? Apakah selama ini apa yang telah menyembunyikan selendangku? Apa maksudmu? Jujur saja, aku menemukan selendangku di bawah tumpukan padi. Nawang Wulan sangat kesal dan kecewa, lantaran ia merasa bahwa suaminya selama ini telah berbohong kepadanya. Akang selama ini telah membohongiku. Aku sangat kecewa dengan Akang. Tolong dengarkan pembicaraan Akang dulu, Adinda. Aku tidak bermaksud untuk membohongimu. Sudahlah Kang, tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semuanya sudah jelas. Besok pagi aku akan kembali ke tempat asalku, yaitu di Kahyangan. Tidak, jangan pergi, Adinda. Bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Sudahlah, urusanku sudah bulat. Pada esok pagi hari nanti, tolong antarkan aku ke sungai di mana aku mandi pada saat itu. Aku akan mengajak anak-anak juga. Tidak, jangan tinggalkan aku, Adinda. Maafkan aku yang tidak selama ini tidak pernah terbuka denganmu. Sampai dengan keesokan harinya, Jaka Tarub nampak sangat khawatir. Suara kokokan ayam jago terdengar nyaring menandakan pagi telah tiba. Tidurnya pun tak nyenyak. Nawang Asih dan Jaka Tengil nampak sangat bingung karena mereka berdua diajak pergi ke sungai pada pagi hari. Sepanjang perjalanan, Jaka Tarub nampak sangat gelisah dan tidak tenang. Pada saat sesampainya di sungai, Adinda, kau benar-benar ingin pergi meninggalkan kami? Kakak, maafkan aku. Aku harus pergi. Tapi Adinda, bagaimana dengan anak kita, Jaka Tengil dan Nawang Asih? Jaga kedua anak kita, Kang. Tapi Adinda, aku tidak sanggup untuk menjaga mereka berdua seorang diri. Tapi Bu, jangan tinggalkan Asih sendiri. Iya Bu, jangan tinggalkan kami sendiri Bu. Kalian kan tidak sendiri. Ada ayah kalian di sini. Tapi, Bu, kami ingin ibu bersama kami di sini. Tapi tempat ibu bukan di sini. Tempat ibu sebenarnya adalah di Kahyangan. Apakah ibu akan kembali lagi? Tidak, anak yang cantik. Tapi bagaimana jika kami merindukan Ibu? Tenanglah ibu ketika kalian melihat bulan. Maka ibu akan menghibur kalian dari atas sana. Ibu. Ibu, jangan tinggalkan kami sendiri Bu. Ibu tidak akan pergi jauh dari kalian. Ibu akan mengawasi kalian dari Kahyangan. Hati-hati, Adinda. akhirnya dengan penuh rasa keterpaksaan, Jaka dan kedua anaknya mengikhlaskan kepergian Nawang Wulan. Nawang Wulan pun kembali ke Kahyangan, meninggalkan Jaka Tarub dan kedua anaknya. Sejak saat itu, Jaka Tarub dan kedua anaknya selalu menatap rembulan di malam hari untuk mengenang Nawang Wulan. Demikianlah cerita legenda Jaka Tarub dan istrinya Nawang Wulan yang akhirnya harus berpisah karena keadaan. Cerita ini kami persembahkan kepada kalian semua yang telah menyaksikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Elian dan seluruh teman-teman kelas 10-2. Kami pamit undur diri. See you on next project. Bye! Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah